Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Muhammad Fajrullah selaku moderator sekaligus yang akan memaparkan materi. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Saya dari kelas C selaku perwakilan yang akan menjelaskan mengenai materi virus influenza. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu ada Naswa Putri Sihotang. Hari ini kami akan membahas salah satu penyakit yang cukup umum tapi penting banget buat dipahami. Apa itu? Yaitu virus influenza. Meskipun sering dianggap flu biasa, ternyata influenza punya dampak yang bisa serius, terutama buat kelompok yang rentan. Nah, di video ini kita bakal bahas mulai dari apa itu virus influenza, penyebabnya, sampai beberapa hasil penelitian terbaru. Baik, langsung saja ke dalam penjelasan mengenai virus influenza. Nah, baik, influenza adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza, terutama tipe A dan B. Penyakit ini sangat menular dan menyebar melalui droplet saat batuk atau bersin. Gejalanya meliputi demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Influenza dapat sembuh sendiri, tetapi pada kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan penderita penyakit kronis seperti flu bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia. Karena mudah menular dan bisa menyebabkan wabah, penting untuk memahami cara penularan, pencegahan, dan juga penanganan dari influenza ini. Baik, selanjutnya ada contoh obat maupun golongan obat untuk virus influenza. Obat influenza terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama ada antivirus seperti oseltamivir dan baloxavir, digunakan untuk menghambat virus. Lalu yang kedua ada antiviretik dan analgesik seperti paracetamol dan ibuprofen untuk meredakan demam dan nyeri. Lalu yang ketiga ada dekongestan, yaitu pseudoephedrine dan phenylpiperine, melegakan hidung tersumbat. Sementara antihistamin, loratadin dan klorovimiramin, yaitu untuk mengurangi bersin dan hidung meler. Untuk batuk digunakan antitusib seperti dextromethorphan. Mari masuk ke review jurnal yang pertama, yaitu dari Jurnal Sistem Kesehatan yang membahas tentang gambaran pengetahuan masyarakat mengenai influenza dan flu burung pada manusia di daerah KLB H5N1. Jadi, jurnal ini memiliki latar belakang yaitu influenza H5N1 adalah virus yang sangat berbahaya karena bisa menular dari unggas ke manusia yang menyebabkan kematian. Sayangnya, masyarakat itu masih kurang memahami risiko ini. Mereka juga belum tentu bisa membedakan antara influenza biasa dan flu burung, sehingga penelitian itu sangat penting untuk melihat sejauh mana sih pemahaman masyarakat di wilayah yang pernah terkena KLB H5N1 ini. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menilai sejauh mana sih masyarakat itu memahami tentang influenza dan flu burung pada manusia, terutama di daerah yang pernah mengalami kejadian luar biasa atau KLB H5N1, yaitu di Kabupaten Indramayu dan di Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode atau desain survei potong lintang dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dari rumah tangga yang tinggal dalam radius 200 meter dari lokasi kasus KLB tersebut. Lalu hasil jawabannya itu kemudian dianalisis dengan metode scoring dan diklasifikasikan ke dalam kategori baik, cukup, atau kurang. Lalu untuk hasilnya yaitu dari 55 responden, sebagian besar adalah perempuan yang tidak bekerja dan berpendidikan rendah. Tingkat pengetahuan tentang influenza sebanyak 65,5%, responden termasuk kategori yang kurang, dan untuk flu burung bahkan mencapai 74,5% yang kurang. Dan mayoritas responden juga tidak tahu penyebab dan gejala adanya sebuah penyakit tersebut. Menariknya, informasi tentang influenza itu lebih banyak diperoleh dari pengalaman pribadi, sedangkan flu burung itu dari media massa. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu masyarakat di daerah KLB H5N1 itu masih memiliki pengetahuan yang rendah
tentang influenza dan flu burung. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kesehatan yang baik lewat media sosial seperti di televisi maupun melalui penyuluhan langsung oleh tenaga kesehatan agar masyarakat bisa memahami resiko dan pencegahannya secara tepat. Oke, baik, selanjutnya masuk ke jurnal 2, yaitu yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Influenza dengan menggunakan metode Naive-Bayes berbasis web yang diterbit dalam Generation Journal. Oke, jurnal ini itu memiliki latar belakang adalah influenza itu merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyerang masyarakat, terutama saat daya tahan tubuh manusia itu sedang menurun. Tetapi sayangnya banyak orang yang mengobati sendiri tanpa adanya ke dokter dan membeli obat secara umum di apotek. Nah, hal ini itu bisa membahayakan kalau misalnya obatnya itu salah atau dosisnya itu tidak tepat. Nah, oleh karena itu penelitian ini itu mencoba membuat sistem pakar berbasis website untuk membantu tenaga medis mendiagnosa influenza dengan cepat dan akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi agar masyarakat itu tidak mudah percaya pada iklan obat dan juga tidak sembarangan untuk membeli obat tersebut di apotek. Nah, dengan adanya sistem pakar ini itu diharapkan bisa membantu tenaga medis untuk membantu mendiagnosa influenza secara cepat dan akurat. Penelitian ini juga itu menggunakan metode Naive-Bayes, yaitu metode klasifikasi statistik berbasis probabilitas. Selain itu, dalam pengembangan sistemnya itu digunakan beberapa diagram UML, itu seperti use case diagram untuk menggambarkan interaksi, class diagram untuk struktur sistem, dan sequence diagram untuk komunikasi antar objek. Lalu adapun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar yang dibuat mampu mendiagnosa penyakit influenza dengan akurasi 100%. Nah, berdasarkan data dari 15 pasien yang telah diuji, hasil diagnosis tersebut sesuai dengan hasil diagnosis dari para ahli dan tidak ditemukannya ada sebuah kesalahan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu sistem pakar untuk diagnosa influenza berhasil dibuat menggunakan metode Naive-Bayes, bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL. Sistem ini juga telah diuji dan menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi yaitu 100%. Baik, itu dia pembahasan dari kelompok kami mengenai virus influenza, mulai dari pengertian, penyebab, sampai review jurnal yang sudah kami rangkum. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan bermanfaat, apalagi di masa sekarang di mana kesadaran soal kesehatan itu sangat penting. Kalau ada pertanyaan, kritik maupun saran, jangan ragu untuk disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.